Bab 651, Dekat denganmu. Lingqi Tianyan pertama kali memasuki urutan ke-9, dan yang lainnya semuanya berada di puncaknya. Setelah memasuki urutan ke-9, Lingqi Tianyan tampaknya dibatasi oleh semacam batasan. Sangat sulit untuk terus ditingkatkan. Medan kutub yang baik dan buruk terintegrasi dengannya, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tang San tahu bahwa jika dia ingin mencoba menerobos untuk menjadi dewa, maka semua 9 jejak perlu dinaikkan ke puncak peringkat ke-9. Ini adalah fondasinya. Sekarang Lingqi Tianyan, Kaisar Perak Biru dan Merek Kosong perlu ditingkatkan. Transformasi kristal agak istimewa Jingjing tampaknya telah tidur sepanjang waktu, tetapi dia juga menyerap kekuatan garis keturunan Tang San yang tidak terlihat. Melalui pengamatan, Tang San menemukan bahwa Jingjing sangat terukur ketika menyerap. Ketika merek garis keturunannya meluap, ia menyerap lebih banyak, dan ketika merek garis keturunannya sendiri kurang, ia menyerap lebih sedikit bahkan tidak diserap. Tang San juga mencoba membangunkan Jingjing, tetapi tidak berhasil. Jingjing jelas terkait dengan Kaisar Iblis Kristal, tetapi sampai sekarang, dia belum tahu apa hubungan spesifiknya. Transformasi kristal tidak memainkan peran apapun di tubuhnya, tetapi itu tidak menyebabkan apapun masalah. Tidak, itu tidak dapat sepenuhnya dikatakan bahwa itu tidak berhasil, atau itu membantunya ketika dia dalam bahaya. Perubahan kristal dapat dianggap sebagai puncak urutan ke-9, meskipun napasnya tertahan, tampaknya tidak lemah. Oleh karena itu, masalah konsentrasi sekarang adalah bahwa garis keturunan Lingqi Tianyan, Kaisar Perak Biru dan merek terakhir telah dipilih. Lingqi Tianyan ingin dipromosikan ke puncak peringkat ke-9. Tang San merasa bahwa dia bisa menunggu sampai dia melampaui malapetaka. Di tempat dia melampaui malapetaka, dia mungkin akan menemukan kesempatan untuk meningkatkannya. Untuk Kaisar Perak Biru, dia akan mencoba fusi garis keturunan super keduanya, yang juga mengharuskan pergi ke dua gunung suci untuk mencoba lagi di halaman leluhur. Kekosongan yang tersisa kemungkinan akan digunakan sebagai pembantu saat itu. Sama seperti perubahan Jinmeng juga menyatu dari dua posisi jejak menjadi satu. Hanya bagaimana mengendalikannya saat itu, tidak akan mudah. Itu pasti lebih sulit daripada perubahan Jinmeng. Sungguh tidak mungkin, ketika saatnya tiba, cairan Skyfire warna-warni akan diintegrasikan ke dalam merek yang terakhir dikosongkan. Suar ruang waktu digunakan sebagai artefak kelahiran saat dia menerobos. Untuk memanggil Sagot Trident ke sisinya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam beberapa saat, jadi tidak ada yang lebih cocok daripada Time and Space Beacon. Bagaimanapun, benda ini memiliki potensi artefak super. Itu juga merupakan suar ruang waktu terbesar yang pernah dilihat Tang San. Kemudian, dalam retret berikutnya, yang terpenting adalah mempercepat pengumpulan kesadaran spiritual dan mengekstrak lebih banyak kesadaran spiritual, sehingga dapat mengatasi masalah ini dalam kultivasi selanjutnya. Kekuatan garis keturunan akan memungkinkan mereka untuk dipromosikan ke puncak-puncak urutan ke-9 sebanyak mungkin di bawah makanan transformasi Jinmeng. Tang San akan mundur selama sebulan pertama, untuk menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik, dan untuk mengubah inti spiritualnya menjadi kesadaran yang lebih baik. Kemudian kita akan pergi ke halaman leluhur lagi, dan pergi ke Gunung Suci Tianyang dan Gunung Suci Diin untuk mencari peluang. Memikirkan semua ini, Tang San mulai memilah berbagai kemampuannya, memilah setiap merek garis keturunan dengan jelas, dan mencoba menerapkan dan memahami. Dengan terlalu banyak jejak, itu bukan hanya kekuatan masing-masing individu, tetapi juga perlu diintegrasikan satu sama lain untuk memberikan efek terkuat mereka. Sebelum Anda menyadarinya, langit sudah cerah. Dengan bantuan perut ikan putih di timur jauh, Tang San mengolah mata setan ungu. Tepat ketika dia hendak kembali ke pohon emas untuk melanjutkan retretnya, komunikator jarak jauh tiba-tiba berdering. Komunikator ini eksklusif dan hanya satu orang yang dapat terhubung. Tang San menghubungkan komunikasi tanpa ragu-ragu, dan suara Tuan Muda Mei tiba-tiba datang dari sisi lain. Di mana kamu? Mundur di lembah emas, kata Tang San. Aku sudah sampai di Akademi Keri, ayo jemput aku. Suara Tuan Muda Mei masih merdu sekali. Menjemputmu, Tang San berkata dengan terkejut. Ya, angkat saya dan temani Anda untuk mundur. Saya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dengan bantuan saya, bukankah retret Anda akan lebih lancar? Saya sudah mengaturnya. Mulai sekarang, saya akan menemani Anda untuk mundur selama 3 menit, hari seminggu, dan kembali untuk memimpin satu sama lain. Urusan semacam ini selama 4 hari. Ketika saya pergi,
saya akan meminta putri untuk memimpin urusan untuk saya. Saya mengatakannya, saya akan membantu Anda mundur ke menjadikanmu dewa sesegera mungkin, agar ayah dan raja dapat dibangkitkan, dan itu telah disepakati. Petik 2. Kamu ingin menemaniku mundur? Tang San bertanya dengan ragu lagi. Anda tidak diterima, Tuan Muda Mei berkata dengan marah. Selamat datang, tentu saja selamat datang. Tang San tersenyum, senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Pada saat ini, hatinya bahkan lebih lembut seolah-olah akan meleleh. Setelah hanya beberapa napas, dia telah melihatnya lagi. Itu masih tempat lama yang sama dari Kerichol Lege, dia mengenakan gaun panjang putih polos, dan rambut panjangnya hanya disisir menjadi kuncir kuda di belakang kepalanya, tanpa riasan, dia terlihat segar dan menyegarkan. Saat mata mereka bertemu, mata keduanya sedikit stagnan. Meskipun mereka belum bertemu satu sama lain hanya sehari, pada saat ini, pikiran di hati mereka meledak seperti ledakan. Tang San tiba-tiba maju selangkah dan memeluknya erat-erat. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, dia hanya ingin memeluknya dengan baik dan meletakkan kekasihnya di pelukannya. Tuan Muda Mei juga terkejut dengan tindakan beraninya yang tiba-tiba, dan mencoba berjuang untuk sementara waktu, tetapi menyerah pada saat berikutnya. Pipinya menempel di dadanya, begitu menenangkan, pelukannya hangat dan lebar. Menempel padanya seperti menemukan dukungan yang paling sempurna, semua kelelahan tampaknya cepat hilang pada saat ini. Tanpa sadar, tangannya sudah melingkari pinggangnya. Keduanya berpelukan begitu erat. Apakah kamu tahu, aku sangat merindukanmu, kata Tang San lembut, mengendus aroma dari rambutnya. Kamu masih melarikan diri setelah kamu merindukanku, kata Tuan Muda Mei dengan marah. Aku tidak lari, aku hanya ingin melindungimu lebih baik. Tang San menjelaskan dengan enggan. Kalau begitu kamu tidak bisa meninggalkanku, kamu harus bersamaku sepanjang waktu untuk melindungiku, kamu tahu. Mengerti, Bu? Yah, itu bagus. Tuan Muda Mei tidak bisa menahan senyum di wajahnya, menutup matanya dan menikmati perasaan yang sangat menenangkan bersandar padanya. Meskipun perpisahan itu hanya untuk hari yang singkat, selama 1 hari ini, dia merasa bahwa sisinya selalu kosong. Melakukan apapun itu canggung. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia terbiasa dengan perasaan memiliki dia di sisinya, mungkin itu dimulai selama permainan, dan kemudian bergaul dengannya selama periode waktu ini, dia selalu begitu tenang dan tenang, setiap kali dia bertemu masalah ketika saatnya tiba, dia selalu bisa memecahkan masalah untuk dirinya sendiri dengan cara terbaik dan membuat saran yang masuk akal. Bahkan keberadaan seperti Raja Iblis Rusa Emas dan Raja Iblis Rusa Lingki tidak dapat menemukan kekurangan dalam perintahnya. Setiap kali dia melihat kekaguman dan kekaguman di mata mereka, Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu, karena itu hanya tidak cukup dia tidak memikirkannya sendiri. Tapi dari ensiklopedianya sendiri, tanpa dia, saya khawatir saya sudah terburu-buru. Alasan mengapa sang putri tidak membantunya mengelola urusan adalah untuk melihat apakah dia memiliki kemampuan dalam hal ini, dan apakah dia benar-benar bisa menjadi penguasa kota yang memenuhi syarat. Kekuatannya cukup kuat untuk melindungi kelompok etnis. Itu adalah patriark yang berkualitas, dan pemilik kota adalah masalah lain. Mengatur kota utama tidak mudah. Hanya dalam waktu 1 bulan, sekaligus memberikan manfaat bagi umat manusia, Keri City dapat tertata dengan tertib, dampak negatif dari pergantian pemilik kota dapat diminimalkan, semuanya dapat kembali ke jalur yang benar, dan stabilitas internal kota dapat diminimalisir. Klan monster merak dapat distabilkan. Semua yang dia lakukan terlihat oleh pembangkit tenaga dari perlombaan monster merak, dan mereka semakin mengenalinya. Bab 652, seperti 3 musim gugur. Bakat, kekuatan, kemampuan, kualitas komprehensif dari semua aspek hampir sempurna. Ini jelas bukan hanya kemampuannya sendiri, ada juga ahli di belakangnya. Meskipun semuanya pada dasarnya telah diluruskan sekarang, tidak ada masalah besar. Tetapi ketika Tang San benar-benar pergi untuk mundur, Tuan Muda Mei masih sangat tidak nyaman, hanya ketika dia berada di sisinya, dia akan menjadi yang terbaik, dengan dasar di hati dan akar di bawah kakinya. Jadi, setelah berpikir semalaman, dia memutuskan bahwa dia harus menemukannya. Aku benar-benar tidak tahan tidak melihatnya untuk waktu yang lama. Ternyata dia sudah diam-diam memasangnya di dalam hatinya. Ini adalah perasaan yang luar biasa, dan jelas merupakan berkah memiliki seseorang untuk dipikirkan. Apakah itu hubungan yang ditakdirkan? Itu untuk menghindari, mengapa menghindarinya?
Lebih baik menikmatinya dan merasakan lebih banyak kebaikannya. Jadi, dia berinisiatif untuk menemukan sang putri dan menyatakan kepada sang putri bahwa dia berharap dia akan keluar untuk membantunya mengelola kota Kerry bersama. Dia sendiri harus mundur dan berlatih untuk menghadapi pembekalan di istana leluhur dalam waktu dekat. Untuk kota Kerry, pembekalan Tuan Mei adalah hal yang sangat penting. Jika dia berhasil mewawancarai pekerjaannya, dia akan memastikan bahwa klan monster merak akan terus menguasai kota Kerry. Masalah di sisi kota ini besar. Apa pemilik kota seperti apa yang dapat dipilih oleh klan monster merak saat ini? Tanpa kaisar, itu tidak akan bisa berdiri di istana leluhur. Karena itu, sang putri tetap setuju, dan dia cukup puas dengan putri ini dengan darahnya sendiri. Butuh lebih dari sebulan untuk menstabilkan situasi di kota Kerry, dan saya tidak optimis secara membabi buta karena kekuatan mengetahui apa yang mendasar dan yang paling penting, ini adalah fondasi master. Jadi mereka setuju bahwa Tuan Muda Mei akan kembali untuk menangani dan memahami urusan kota Kerry selama 4 hari seminggu, dan mundur selama 3 hari untuk berlatih. Jika tidak ada banyak bisnis di kota Kerry, dia bisa mundur lebih lama dan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya, untuk pembekalan di masa mendatang. Setelah semuanya beres, Tuan Muda Mei tidak sabar untuk mengirim komunikasi ke Tang San. Tidak bertemu satu sama lain selama 1 hari seperti 3 musim gugur, yang merupakan cara paling tepat untuk menggambarkan keadaan mereka saat ini. Perpisahan singkat membuat hati mereka saling menjaga, terutama pembukaan mendadak Tuan Muda Mei. Merangkul tubuh yang lembut dan lembut itu, mata Tang San penuh dengan kebahagiaan pada saat ini, dan keyakinan di dalam hatinya dengan cepat meningkat dan menguat. Dengan dia di sisinya, tidak peduli kesulitan dan rintangan apa yang dia hadapi, dia memiliki kepercayaan diri untuk membuat terobosan satu persatu. Masih ada waktu hampir 1 tahun sebelum pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaan, apa yang lebih indah daripada bisa sering bersamanya selama ini. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk melihat tempatku. Tang San berbisik di telinganya, saat berikutnya, cahaya perak berkedip, lingkaran teleportasi menyala di bawah kakinya, dan dia berteleportasi dengan Tuan Muda Mei. Setelah 2 lompatan teleportasi, mereka telah datang ke lembah emas. Tang San memiliki susunan pemosisian teleportasi di dalam lembah emas, dan dia bisa berteleportasi langsung tanpa melalui ilusi. Aura kehidupan yang kaya hampir seketika menyelimuti tubuh halus Tuan Muda Mei. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya hangat, dan perasaan nyaman yang tak terlukiskan langsung datang dari anggota tubuhnya. Dia tidak bisa tidak melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang lembah emas, dia baru saja mendengar Tang San menyebutkannya sebelumnya. Ketika dia benar-benar datang ke sini, dia menyadari surga macam apa ini. Sinar matahari berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menembus lapisan awan dan kabut, menyinari pohon kuno yang besar dengan lingkaran cahaya keemasan pucat, dan aura kehidupan yang kaya memancar darinya, menyebar ke setiap sudut seluruh lembah. Vegetasi di lembah jelas lebih subur daripada vegetasi di luar, dan nafas kehidupan yang kaya memabukkan. Aroma bunga, buah, dan botani berpadu menjadi aroma semarak yang melekat di hidung. Di sini sangat indah, Tuan Muda Mei berseru dengan tulus. Tang San menunjuk ke pohon emas dan berkata, disitulah saya berkultivasi. Saya mengolah pohon emas ini, dan saya menggunakan esensi jiwa yang saya beli di pelelangan untuk menyatu dengannya, sehingga dapat tumbuh dengan cepat. Sekarang dia juga setara dengan monster tingkat ke-9. Setelah saya menerobos untuk menjadi dewa di masa depan, saya akan menemukan cara untuk membantunya menyelesaikan terobosan. Pada saat itu, nafas kehidupan yang dapat dilahirkannya akan menjadi lebih besar, dan itu akan mempengaruhi seluruh pegunungan Kerry. Ini adalah manfaat besar. Pegunungan Kerry adalah taman belakang kota Kerry. Di masa depan, ketika pohon emas cukup kuat, saya berencana untuk membuka jalan dari arah Kerry kota dan meluas langsung ke sisi ini, dengan lembah ini sebagai pusatnya, untuk membangun kota besar bagi kita manusia. Pada saat itu, saya juga harus bisa mengajari kita manusia beberapa kemampuan yang bisa langsung dikembangkan, dan tidak perlu berkompromi untuk mendapatkan kekuatan darah dari monster. Mari kita manusia benar-benar memiliki kemampuan untuk secara bertahap ia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun transformasi ras akan menjadi proses yang sangat panjang, saya percaya bahwa suatu hari, dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan manusia kita akan mampu menjadi penguasa dunia ini. Mendengarkan apa yang dia katakan, melihat wajahnya,
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tuan Muda Mei hanya merasa bahwa wajahnya tampak bersinar terang saat ini. Mungkin, kamu adalah penyelamat yang Tuhan berikan kepada manusia di Valanstar. Tuan Muda Mei berkata dengan lembut. Meskipun dia sudah menjadi orang suci dari organisasi penebusan, dan penebusan tingkat ungu tingkat tertinggi, dia sangat jelas bahwa baik dirinya maupun eksekutif tingkat tinggi lainnya dari organisasi penebusan benar-benar memiliki rencana nyata untuk masa depan. Semua rencana didasarkan pada situasi saat ini dan kemampuan iblis, dewa, dan roh yang dibawa oleh perkawinan campuran manusia dengan monster dan roh. Tapi ini tidak diragukan lagi masih tergantung pada monster dan roh, kecuali untuk pengecualian yang sangat sedikit, karena garis keturunan manusia tidak cukup kuat untuk mewarisi kemampuan ini, kekuatan mereka sendiri tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan monster dan roh yang sebenarnya. Tapi apa yang dikatakan Tang San adalah masalah lain. Dia membuat rencana untuk masa depan umat manusia. Meskipun kedengarannya sederhana, Tuan Muda Mei cukup mengenalnya, ditambah dia sudah percaya pada identitasnya sebagai Raja Dewa. Tidak diragukan lagi, jadi dia lebih yakin bahwa apa yang dia katakan benar-benar mungkin. Jika itu masalahnya, maka umat manusia akan memiliki peluang nyata untuk bangkit. Tidak, bukan aku. Penyelamat sejati dunia ini adalah kamu. Tanpamu, aku tidak akan pernah datang ke sini. Kamu membawaku ke sini, jadi kamu menyelamatkan dunia, kata Tang San sambil tersenyum. Tuan Muda Mei memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, kapan kamu mengucapkan kata-kata manis seperti ini? Itu akan selalu, dan hanya untukmu. Hanya saja aku tidak berani sebelumnya, aku takut kamu akan mengalahkanku. Tuan Muda Mei tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan sedikit mengernyit, apakah benar-benar mungkin untuk membuka kota besar milik kita manusia, dapatkah pengadilan leluhur setuju? Pengadilan leluhur selalu memiliki gagasan yang kuat tentang menekan kita sebagai manusia. Tang San berkata, tentu saja mereka tidak akan setuju, tetapi ketika saya mulai mengembangkan kota ini, itu bukan masalah apakah mereka setuju atau tidak. Pada saat itu, saya harus sudah memiliki kekuatan untuk melindungi kota ini. Selama asih jika kamu bisa menerobos untuk menjadi dewa, maka semua ini tidak akan menjadi masalah. Tuan Muda Mei menatapnya, melihat ketegasan di matanya, tetapi dia sedikit khawatir, kamu mengatakan bahwa akan lebih sulit bagimu untuk bertahan hidup daripada milikku. Apa yang harus aku lakukan saat itu? Bertahan hidup. Tang San berkata, saya akan sepenuhnya siap. Pada saat itu, saya tidak hanya akan sesederhana melampaui malapetaka, tetapi saya juga akan menggunakan malapetaka surgawi yang saya bawa saat melampaui malapetaka untuk melakukan beberapa hal lain. Saya ingin melakukannya, bantu kami. Kebangkitan umat manusia sama sekali tidak sesederhana itu. Banyak tren utama harus dibalik. Jadi periode berikutnya sangat penting, dan saya harus melakukan pekerjaan akumulasi dan semua persiapan dengan baik. Bab 653, rasanya sangat menyenangkan diasuh. Tuan Muda Mei mengangguk dan berkata, katakan saja apa yang perlu Anda lakukan di sini di kota Keri dan sumber daya apa yang Anda butuhkan, dan saya akan membantu Anda mempersiapkannya. Tang San berkata sambil tersenyum, rasanya sangat menyenangkan diasuh seperti ini. Bah, siapa yang menjagamu? Tuan Muda Mei meninjunya, apa yang kita lakukan sekarang? Tang San berkata, tidak apa-apa bagimu untuk berkultivasi di sini. Di lembah emasku, meskipun energi spiritual surga dan bumi tidak sebanyak di kastil kunomu, aura kehidupan sangat melimpah. Kamu sebaiknya berlatih di sisi Anda selama sehari, dan kemudian datang ke sini. Berlatih selama sehari, serap energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan kultivasi Anda, dan kemudian serap kekuatan kehidupan untuk mengkonsolidasikan diri Anda. Kultivasi akan sangat stabil, dan itu tidak akan mempengaruhi potensimu. Tingkat raja, tetapi puncak tingkat dewa seharusnya tidak menjadi masalah. Ngomong-ngomong, Tianjiling itu, kamu bisa memberikannya padaku nanti, dan aku akan mengubahnya. Tuan Muda Mei berkata, apakah akan sulit bagi klan monster merak untuk menjelaskannya? Tang San berkata, jangan terlalu memikirkannya, selama kamu bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, benda langit tidak ada artinya, dan setelah aku mengubahnya, kekuatannya akan lebih besar lagi. Serangan balik. Oke, Tuan Muda Mei tidak mengajukan pertanyaan lagi, cahaya perak menyala di tangannya, dan Tianjiling yang bersinar telah muncul di telapak tangannya. 3 pena bulu perak memancarkan kecemerlangan yang samar,
dan energi spiritual pada artefak ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Tuan Muda Mei tidak menggunakannya sebagai artefak surgawinya sendiri ketika dia melewati masa kesusahan, tetapi setelah menjadi dewa, dia masih memiliki banyak makanan untuk artefak surgawi ini. Tang San berkata, saat memperbaikinya, kamu harus selalu berada di sisiku, karena kamu adalah tuannya. Aku butuh bantuanmu. Tuan Muda Mei berkata, apakah kamu memurnikan hari ini? Tang San berkata, jangan terburu-buru, kamu berlatih sebentar dulu, aku juga harus berpikir dengan hati-hati tentang cara memperbaikinya. Jangan berpikir kita masih punya lebih dari 10 bulan, tetapi sebenarnya waktunya sangat mendesak, hal-hal untuk melakukan ada banyak. Tuan Muda Mei mengangguk, kamu bisa mengaturnya, aku akan mendengarkanmu. Tang San membawa Tuan Muda Mei ke pohon emas, pada saat ini, sebuah suara manis terdengar, tuanku. Keempat gadis bernama Merah keluar dan dengan hormat memberi hormat kepada Tang San, tetapi masing-masing dari mereka memandang Tuan Muda Mei dengan rasa ingin tahu. Melihat mereka, Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu berkata, rubah merah. Setelah berbicara, matanya segera beralih ke Tang San, dan matanya langsung berubah. Kejam, Tang San langsung merasa bahwa Tuan Muda Mei memiliki kecenderungan untuk melepaskan transformasi macan putih, dan buru-buru terbatuk dan berkata, cepat, aku sudah melihat nyonyamu. Gadis-gadis bernama Merah segera bereaksi dan berkata dengan hormat, saya telah melihat nyonyanya. Tuan Muda Mei menoleh untuk melihat mereka, tersenyum sedikit, dan berkata, saya bukan nyonya Anda bisa memanggil saya Tuan Muda Mei. Saat dia berbicara, jari-jarinya sudah melingkar 180 derajat di pinggang seseorang. Sambil menahan rasa sakit, Tang San menjelaskan, mereka bukan klan rubah merah, mereka semua adalah manusia. Mereka adalah campuran manusia dan klan rubah merah. Saat itu, guru dan saya melihat mereka di kota Keri, mereka dijual sebagai budak. Anda harus tahu apa yang akan dilakukan bangsawan monster kotor itu. Guru melihat bahwa mereka menyedihkan, jadi saya mengambil gambar. Tidak nyaman menempatkan mereka di Akademi Keselamatan, jadi saya taruh mereka di sini, jaga lembah emas untukku, dan berkultivasi di sini. Lelang, Tuan Muda Mei sedikit mengernyit, dan pelelangan curang semacam ini menjijikkan. Tang San berkata sambil tersenyum, tidak akan ada lagi di masa depan. Dengan Anda di sini, semua ini bisa diubah. Baiklah, Tuan Muda Mei memandangi gadis-gadis bernama Merah itu, dan ada sedikit rasa kasihan di matanya yang indah, kamu telah menderita. Hong Dao, tidak sulit, untungnya, Tuhan menerima kami dan mengajari kami berkultivasi. Kami hidup dengan sangat baik di sini. Tuan Muda Mei berkata, tapi terlalu sepi di sini, kalian semua masih muda, kalian selalu tercekik di lembah ini, yang tidak baik untuk masa depan kalian. Mengapa kalian tidak melakukan ini? Saya akan membawa kalian keluar untuk membiasakan diri, dunia luar. Gu Yuhong tertegun sejenak, matanya tiba-tiba memerah, dia berbalik untuk melihat Tang San, tuanku, ini. Tang San buru-buru berkata, nyonyamu baru saja mewarisi posisi penguasa kota-kota Keri, dan sekarang dia adalah orang yang paling kuat di kota Keri, dan dia juga untuk kebaikanmu sendiri. Dia benar, kamu tidak bisa tinggal di sini selamanya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, saya akan membawa Anda keluar. Anda telah berkultivasi begitu lama, dan Anda harus selalu pergi keluar untuk berlatih. Jika tidak, latihan sederhana akan menang, tidak bisa berubah menjadi kekuatan tempur. Selain itu, kamu juga harus memiliki livemu sendiri. Tuan, apakah kami masih dapat mengikuti Anda? Hong Liu bertanya. Tang San tersenyum dan berkata, tentu saja, aku akan selalu bersama nyonyamu. Kamu harus tetap bersama kami. Gadis-gadis bernama Merah menghela nafas lega. Mereka dibesarkan sebagai budak sejak kecil, dan mereka sebenarnya penuh ketakutan tentang dunia luar. Tang San yang memberi mereka kehidupan baru. Jika mereka meninggalkan Tang San, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Muda Mei berkata, kamu tidak perlu khawatir, kamu dapat bergiliran denganku untuk membiasakannya ketika kamu kembali. Tang San mengangguk dan berkata, oke, kamu tidak perlu melindungiku di sini, nyonyamu dan aku akan mundur dan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Ya, gadis-gadis bernama Merah itu mundur. Ayo bicara, ada apa? Tuan Muda Mei memandang Tang San dengan tangan di pinggul, dengan tatapan agresif. Tang San tersenyum pahit dan berkata,
itulah yang saya katakan sekarang. Jangan cemburu, kecuali Anda, saya tidak pernah mencintai orang lain dalam 3 hidup saya. Tuan Muda Mei terkejut, 3 kehidupan. Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, ya, menghitung kelahiran kembali saya di sini, saya sudah hidup di kehidupan ketiga. Hanya saja kehidupan pertama sangat sederhana. Jika Anda ingin mendengarnya, saya dapat memberi tahu Anda. Oke, lalu kita bertemu di kehidupan keduamu. Tuan Muda Mei bertanya. Tang San mengangguk dan berkata, ya, itu adalah hidupku yang paling penting, karena kamu. Tuan Muda Mei berkata, lalu kapan Anda bisa menceritakan kisah kehidupan masa lalu kita? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa membicarakannya, saya khawatir itu akan mempengaruhi kesadaran spiritual Anda jika Anda berbicara terlalu banyak. Anda baru saja memperoleh kesadaran spiritual, dan dalam kesadaran spiritual Anda, ada beberapa jejak dari kehidupan sebelumnya. Saat tingkat kultivasi Anda meningkat, ketika Anda bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, memori kehidupan Anda sebelumnya akan berangsur-angsur pulih. Seperti yang saya katakan sekarang, setelah sebagian dari ingatan Anda pulih terlebih dahulu, itu akan dengan mudah menyebabkan gangguan kesadaran Anda, dan akan ada masalah besar. Tuan Muda Mei mengerutkan kening dan berkata, apakah ini sangat merepotkan? Saya pikir Anda akan memberitahu saya agar saya bisa. Tang San tersenyum dan berkata, apa yang kamu inginkan? Jatuh cinta padaku. Saya memiliki keyakinan dalam hal ini, apakah itu kehidupan ini atau yang sebelumnya, saya memiliki kepercayaan diri. Tuan Muda Mei tidak membuang muka, tidak. Kamu ingin menjadi cantik. Tang San tersenyum dan berkata, oke, izinkan saya menceritakan kisah kehidupan pertama saya, ini seharusnya tidak berdampak banyak pada Anda. Tuan Muda Mei mengikutinya ke pohon emas dan duduk. Dikelilingi oleh aura kehidupan yang kental, Tang San memulai narasinya sendiri. Kehidupan pertamaku, sebenarnya, itu adalah kehidupan yang sangat hambar, tetapi akhir ceritanya sedikit istimewa. Aku adalah seorang yatim piatu pada waktu itu, dan dijemput oleh seorang tetua sekte bernama Tang Men. Mendengarkan narasi Tang San, terutama ketika dia berbicara tentang melompat dari tebing di akhir, mata Tuan Muda Mei melebar, mengapa kamu begitu impulsif saat itu? Karena kamu memiliki bakat yang bagus untuk membuat senjata tersembunyi, kamu tidak bisa bersama mereka. Katakan, bab 654/18 peks. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aturannya ketat, dan saya memang melanggar aturan, apalagi yang bisa saya lakukan selain meminta maaf sampai mati. Selain itu, saya tidak menyesal sama sekali, jika saya tidak memilih untuk melompat dari tebing pada waktu itu. Aku tidak akan bisa pergi ke benua Douluo, dan aku bahkan tidak bisa mengenalmu. Lalu bagaimana kamu mengenalku? Tuan Muda Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak mengatakannya sekarang. Kami tidak dapat memberitahu Anda tentang kehidupan masa lalu kami, mari kita ingat perlahan ketika Anda menjadi kaisar. Sebelum itu, saya harus terlebih dahulu mengubah Anda dalam kehidupan ini. Jadilah istriku, sehingga kamu adalah cintaku, dulu, sekarang, dan masa depan. Tuan Muda Mei tersipu, kamu cukup mendominasi. Tidak cukup untuk menyibukkanku selama sisa hidupku, apakah kamu ingin menempatinya selamanya? Tentu saja, kehidupan demi kehidupan. Tidak mungkin, tidak ada seorang pun di pesawat manapun, di dunia manapun, yang mencintaimu lebih dari aku. Bagaimana kamu tidak tahu? Tidak juga, jangan lakukan apa-apa. Kamu belum menjelaskan tentang gadis-gadis terkenal itu. Tidak ada yang perlu dikatakan. Bagi saya, hanya ada satu orang yang dapat saya cintai di dunia ini, dan saya memperlakukan mereka semua sebagai saudara perempuan. Tapi Anda benar, Anda harus membiarkan mereka keluar dan melihat dunia, tetapi tetap lindungi mereka. Saya berencana untuk membiarkan mereka tinggal dengan Akademi Penebusan untuk sementara waktu dan belajar beberapa hal dari dunia luar. Ada manusia di sana dan cocok bagi mereka untuk hidup. Ya, jangan tinggal di sisimu sepanjang waktu. 4 gadis kecil yang cantik selalu bersamamu, bukan 4, ada 18 dari mereka saat itu. 18, Tang San, kamu bisa melakukannya. Di penghujung hari, keduanya berbicara banyak dan berbicara tentang berbagai aspek. Sebelum mereka menyadarinya, waktu berlalu, dan mereka tidak banyak berlatih. Tang San memberitahu Tuan Muda Mei banyak hal tentang apa yang telah dia alami dalam kehidupan ini,
serta beberapa sketsa masa depan. Tuan Muda Mei lebih menjadi pendengar, dan semakin dia mendengarkannya, semakin dia merasa bahwa dirinya yang dulu terlalu terbatas, dan banyak di antaranya adalah pertanyaan yang tidak pernah dia pikirkan. Setelah mendengarkan pernyataan Tang San, banyak pertanyaan tiba-tiba menjadi jelas di hatinya, terutama dengan pemahaman baru tentang situasi saat ini di benua peri dan arah masa depan umat manusia. Aku akan kembali besok pagi, apakah kamu akan mundur di malam hari? Tuan Muda Mei baru saja selesai memakan buah yang dibawa Tang San untuknya, merasakan aura hangat kehidupan yang melekat di tubuhnya, bersandar malas di pohon emas. Tang San berkata, kamu bermeditasi, aku ingin mempelajari Tianjiling. Tianjiling ini dapat memicu Tianji, itu memang artefak yang sangat ajaib. Jika kamu ingin mengubahnya menjadi keadaan di mana ia tidak akan diserang, itu akan menjadi lebih merepotkan. Anda akan pergi besok pagi. Ambil saja ketika saatnya tiba. Petik 2. Ya, Tuan Muda Mei mengangguk, lalu mulai bermeditasi dan berlatih bersandar pada pohon emas. Merasakan energi kehidupan di udara mengalir ke arahnya, Tang San mau tidak mau menunjukkan senyum hangat di wajahnya, senang memilikinya di sisinya. Anda harus melindunginya lebih baik. Tianjiling diletakkan di atas lututnya oleh Tang San, dan kekuatan spiritualnya diam-diam turun, bergabung ke dalam Tianjiling. Tianjiling tiba-tiba bergetar, dan fluktuasi ruang yang aneh dilepaskan. Itu akan melarikan diri dari udara tipis. Target melarikan diri secara alami adalah arah Tuan Muda Mei. Cahaya perak melintas di tubuh Tang San, dan ruang itu terhalang, menghentikannya. Kekuatan spiritual diam-diam merasakan perubahan Tianjiling itu sendiri. Pengendalian kekuatan ruang bukanlah apa-apa, kuncinya adalah bagaimana Tianjiling dikendalikan. Ini sangat aneh. Jika Anda ingin memprediksi masa depan, itu pasti kemampuan yang luar biasa. Dalam induksi diam, Tang San secara bertahap memasuki keadaan meditasi. Diam sepanjang malam, keesokan paginya, Tang San dan Tuan Muda Mei terbangun dari meditasi mereka. Gusui Tuan Muda Mei hanya merasa segar dan segar. Setelah seharian penuh energi kehidupan bergizi, dia hanya merasa bahwa tubuhnya berkembang. Ini berbeda dengan perasaan biasa berkultivasi dan meningkatkan kultivasi. Ini semacam presipitasi, sehingga potensi seseorang dapat dipupuk. Aku harus kembali, Tuan Muda Mei berkata kepada Tang San. Tang San berkata, saya akan memberi Anda koordinat teleportasi. Lain kali Anda datang lagi, Anda dapat berteleportasi secara langsung. Hanya kita berdua yang tahu koordinat ini, dan kita tidak boleh memberitahu keberadaan apapun. Saya mengatur ilusi besar di sekitar lembah emas, aku ingin jika kamu masuk dari luar, bahkan Raja Iblis besar pun akan tersesat. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Iblis hanya bisa dipaksa untuk menerobos. Yah, hanya kita yang tahu. Tuan Muda Mei mengangguk, merasa sedikit manis di hatinya. Tempat ini seharusnya menjadi markasnya yang paling penting, tetapi dia tidak memiliki keraguan tentang dirinya sendiri. Tang San berkata, Tianjiling, simpanlah, saya sudah punya beberapa ide. Artefak ini sangat istimewa, saya sudah punya ide, tetapi masih perlu ditingkatkan. Ketika saya memikirkannya, saya akan meminta Anda itu, dan mengolahnya kembali, menyempurnakan. Oke, Tuan Muda Mei menarik kembali Tianjilingnya. Kalau begitu aku pergi. Tang San berkata, Tianhuo Jingti akan terus membantu saya menemukannya, semakin banyak semakin baik. Itu juga akan membutuhkan kekuatannya untuk memperbaiki Tianjiling nanti. Yah, lalu aku pergi. Tunggu sebentar. Tang San berdiri dan datang ke sisinya, tiba-tiba melihat ke belakang dengan heran, apa yang kamu lakukan? Tuan Muda Mei terkejut, dan buru-buru menoleh untuk melihat ke belakangnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apapun di belakangnya. Dia tertegun sejenak, dan melihat kembali ke Tang San lagi, tetapi ketika dia berbalik, dia disambut sejak dulu. Wajah yang mendekat, dengan lembut menyentuh bibir yang lembab, Tuan Muda Mei melompat seperti tersengat listrik, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah, matanya yang indah melebar, kamu. Ah, Tang San juga melebarkan matanya, menatapnya dengan ekspresi tercengang, bagaimana kamu menciumku? Tuan Muda Mei sangat marah, kamu masih ingin menuntut orang jahat dulu. Saat dia berbicara, sosoknya memancarkan perak, dan dia datang ke Tang San dan meninju dadanya. Tang San tidak bersembunyi, biarkan dia memukuli dirinya sendiri, tetapi tangannya berada dalam lingkaran misterius di langit. Dengan suara lembut, bang, palu dipukul.
Tetapi orang itu juga jatuh ke pelukan orang lain, tidak bisa lari. Di bawah kendali Tianzi Xuanyuan, bahkan ruang itu terisolasi. Kamu, Tuan Muda Mei berjuang untuk membebaskan diri. Tapi jangan lihat kekuatan tingkat dewanya, saat ini, sepertinya dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Kamu menciumku, itu adil untuk membiarkan aku mencium kembali, kan? Tang San menyeringai seperti dia membungkuk. Jangan, Tuan Muda Mei buru-buru menghindar. Tapi Tang San tidak mencari bibirnya, hanya mencium keningnya dengan lembut dan melepaskannya. Napas Tuan Muda Mei jelas berat, dan dia menginjak kakinya. Kali ini, dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Dengan kilatan cahaya perak, teleportasi menghilang. Melihat lokasi di mana dia berteleportasi, wajah Tang San sudah ditutupi dengan senyum tebal. Ketika Tuan Muda Mei datang kepadanya untuk mundur bersama kemarin, hubungan antara keduanya benar-benar telah mengambil langkah maju, dan sekarang, bahkan lebih berbeda. Setelah bertahun-tahun mengejar dunia ini, akhirnya ada kemajuan besar. Ini tidak mudah. Setelah Mei Gongxi pergi, Tang San sendiri mulai sibuk, dia mengeluarkan sebuah buku dari cincin penyimpanan, sebuah buku dengan seluruh tubuh emas gelap, yang merupakan salah satu artefak yang dia dan Mei Gongxi akhirnya pilih di pengadilan klasik leluhur. Buku ini adalah artefak yang cukup bagus, dan efek terbesarnya adalah merekam dan merilis. Ini sedikit seperti kemampuan Crystal Demon King, yang dapat mencap keterampilan darah dan kemudian menggunakannya untuk menampilkannya. Bab 655, Studi Mendalam. Yang membuat artefak ini semakin hambar adalah memang mampu branding, dan bisa dilakukan di setiap halaman. Namun kemampuan merek harus ditampilkan dengan tingkat kekuatan yang sama. Artinya, kemampuan tingkat Raja Iblis dicap, dan itu membutuhkan kekuatan garis keturunan tingkat Raja Iblis untuk mengaktifkannya. Secara relatif, fungsinya sangat memadai, tetapi peningkatan efektivitas tempurnya tidak begitu besar. Apalagi, kemampuan branding yang dirangsang hanya 80% dari kekuatan aslinya. Oleh karena itu memang artefak, tapi jelas bukan artefak yang kuat. Alasan mengapa Tang San memilihnya adalah karena komposisinya, kemampuan branding seperti itu sebenarnya langka, dan yang paling penting adalah bahannya sendiri sangat mudah dikembangkan. Setelah dengan cermat memahami Tianji Ling kemarin, Tang San punya ide. Jika dia ingin memanfaatkan kemampuan Tianji Ling dengan lebih baik, dia tidak akan diserang oleh Tianji Ling, yang tidak bisa dilakukan oleh Tianji Ling sendiri. Maka Anda perlu menggabungkan beberapa kekuatan lain, misalnya, buku ini. Selain itu, Tang San juga berpikir tentang bagaimana memberi manusia biasa kemampuan untuk memberi mereka kesempatan untuk berkultivasi dan meningkatkan diri. Daripada harus menikah dengan yokai dan roh. Ketika dia melihat buku ini, dia juga memiliki beberapa pemikiran. Oleh karena itu, dia perlu melakukan penelitian atas dasar ini. Buku ini memiliki total 12 halaman, Tang San tidak menggunakan kemampuan mereknya, tetapi memisahkannya dengan hati-hati. Gunakan cairan api langit 7 warna untuk membubarkan koneksi, dan membongkar artefak. Dia mungkin orang pertama di benua peri yang membongkar artefak untuk mempelajarinya. Tang San tidak merasa tertekan sama sekali, seperti yang disebut istirahat dan kemudian berdiri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah master penempaan dan generasi Raja Dewa. Tingkat artefak ini, selama dia bisa menembus tingkat dewa, tidak sulit untuk diproduksi. Terutama di pesawat ini, ada banyak harta surga dan bumi. Waktu penelitian selalu berlalu dengan cepat, dan ketika Tuan Muda Mei tiba keesokan harinya, Tang San masih serius meneliti. Melihat halaman-halaman yang berserakan di tanah, Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, "Kamu membongkar buku artefak itu." Melihat kedatangannya, Tang San berkata sambil tersenyum, "Ya, saya punya beberapa pemikiran, yang berhubungan dengan bulu surgawi Anda, dan juga terkait dengan masa depan manusia kita. Mungkin saya benar-benar bisa berhasil. Jika saya bisa, maka kita akan berhasil. Kemanusiaan benar-benar memiliki harapan." Tuan Muda Mei datang kepadanya dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tang San berkata, "Sulit untuk mengatakan sekarang, penelitian lebih lanjut diperlukan. Namun, saya sudah punya beberapa ide. Sekarang saya hanya meletakkan fondasi, dan jika saya benar-benar dapat melakukannya di masa depan, saya harus melakukannya, tunggu sampai tingkat kultivasi saya naik ke tingkat dewa." Tuan Muda Mei berkata, "Sebaiknya kamu berkultivasi dulu,
dan kita akan membahas penelitian ini nanti. Karena sangat sulit bagimu untuk menjadi dewa, kamu harus benar-benar siap. Bisakah saya membantumu saat itu? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa membantu, jika saya melampaui kesengsaraan, saya hanya bisa melakukannya sendiri. Dia melampaui malapetaka melawan kekuatan pesawat, dan seluruh pesawat akan melawannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan lain. Tuan Muda Mei berkata, saya telah menaikkan harga untuk mencari besi halus Skyfire. Seluruh benua sedang mencarinya, saya akan menemukannya lebih cepat. Tang San berkata, oke, mari kita mulai berkultivasi. Saya akan terus mempelajarinya dan meluruskan pemikiran saya. Tuan Muda Mei tidak mengatakan apa-apa lagi, dan pergi ke bawah pohon emas untuk terus bermeditasi dan berlatih. Tang San melanjutkan penelitiannya. Di bawah nutrisi energi kehidupan, bahkan jika Tang San tidak bermeditasi, Jin Mengbian akan secara halus meningkatkan tanda garis keturunan lainnya. Saat ini, hanya merek transformasi Tianhu yang tidak dapat berkembang setelah mencapai peringkat ke-9, dan merek Kaisar Perak Biru membutuhkan lebih banyak latar belakang. Tanda lainnya dalam kondisi sangat baik, dan semuanya berada di puncak Orde ke-9 atau dalam perjalanan ke puncak Orde ke-9. Penelitian Gusun Tang San, sebulan penuh telah berlalu. Selama bulan ini, dia bahkan bisa digambarkan lupa makan dan tidur. Tuan Muda Mei sering merasakan perubahan drastis dalam fluktuasi mentalnya, dan energi yang dia bangkitkan sangat aneh. Saya sering melihatnya menggunakan berbagai bahan untuk mencoba membangun beberapa susunan yang sangat kompleks. Dalam sebulan, Tang San juga menggabungkan 3 batch Skyfire Fine Iron. Harus dikatakan bahwa karavan terbesar dari Kekaisaran Tianyu ingin membeli sesuatu yang terlalu kuat. Sekarang jumlah total cairan api langit berwarna-warni lebih dari 10 kali lipat dari yang asli, dan kecepatan pemurnian suar ruang waktu terus meningkat. Kamu di sini. Tuan Muda Mei datang lagi, membawa senyum ke wajah Tang San. Tuan Muda Mei memandangi rambut birunya yang berantakan dan berkata, biarkan aku menyisir rambutmu, kamu juga istirahat. Tidak baik tidak bisa tidur sepanjang waktu. Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya pada dasarnya meluruskan pemikiran saya. Saya tidak akan mempelajarinya mulai hari ini. Selanjutnya, saya akan mulai membangun susunan teleportasi jarak jauh. Sekarang waktunya suar ruang pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan. Anda setelah saya kembali hari ini, bantu saya menyiapkan banyak hal, dan saya akan menyiapkan daftar untuk Anda. Saat dia berbicara, dia menyerahkan daftar kepada Tuan Muda Mei, yang mencatat ratusan berbagai logam, permata, dan sejenisnya. Tuan Muda Mei hanya melirik daftar dan menyimpan daftar itu, dan berkata, saya akan mendapatkannya untuk Anda sesegera mungkin. Di mana susunan teleportasi jarak jauh dapat diteleportasi? Sudut mulut Tang San sedikit ke atas, dan berkata, secara teoritis, jika energinya cukup, tidak ada masalah dalam berteleportasi langsung dari sini ke Istana Leluhur. Namun, basis kultivasi kita saat ini tidak cukup, dan itu akan mengambil terlalu banyak untuk mengaktifkan teleportasi semacam itu. Saya akan melakukan 2 atau lebih transfer sebelum saya dapat berteleportasi ke pengadilan leluhur. 2 kali ke Istana Leluhur. Bukankah itu sangat cepat? Tuan Muda Mei berkata dengan terkejut. Tang San mengangguk dan berkata, jika kita berdua bergiliran untuk memotivasi, secara teoritis 1 jam, itu seharusnya hampir sama. Kita perlu memulihkan kekuatan darah sekali di tengah. Kamu adalah tingkat dewa sekarang, dan kamu dapat pulih lebih cepat. Jadi saya memperkirakan bahwa saya dapat mencapai halaman leluhur dari sini dalam waktu sekitar 1 jam. Setelah mendengar kata-katanya, Tuan Muda Mei tidak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Dia sekarang adalah penguasa kota-kota Keri. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah berhubungan dan melihat lebih banyak hal. Jadi dia mengerti itu, transmisi semacam ini semakin berarti. Berapa biaya setiap transfer? Tuan Muda Mei bertanya. Tang San berkata, ini terkait dengan volume dan kualitas teleportasi. Secara umum, jika kita berdua diteleportasi, sumber daya yang dikonsumsi adalah sekitar 500 koin elemen. Oleh karena itu, sulit bagi Anda untuk menggunakannya untuk bisnis. Jika itu adalah transfer langsung 1 kali ke Istana Leluhur, dan bahkan menghabiskan sumber daya yang setara dengan 2000 koin elemen. Mata Tuan Muda Mei cerah, kedengarannya konsumsinya cukup besar, tetapi, dibandingkan dengan teleportasi jarak jauh dan kedatangan instan di halaman leluhur,
apakah konsumsi seperti itu benar-benar berharga? Ini adalah kemampuan yang hanya mereka miliki. Ketepatan waktu dari beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan uang sama sekali. Tang San melihat penampilannya yang bersemangat, tersenyum dan berkata, jika saya menjadi dewa di masa depan, saya akan mengatur formasi teleportasi terlebih dahulu. Dengan suar ruang waktu, saya dapat berteleportasi hampir tanpa menghabiskan sumber daya. Pada saat itu, teleportasi kita dapat dianggap nyata. Sungguh menakjubkan, bahkan teleportasi skala besar tidak menjadi masalah. Tuan Muda Mei menarik napas dalam-dalam, kalau begitu jangan khawatir, kamu harus benar-benar siap sebelum mencoba melarikan diri dari malapetaka. Dia telah mendengarnya berkali-kali mengatakan betapa pentingnya transendensinya, dan apa yang bisa dia bawa setelah menjadi dewa, tetapi lebih dari itu, semakin dia mengerti betapa berbahayanya baginya untuk mengatasi kesengsaraan. 6 harmoni dan 8 desolasi dan kesengsaraan setan emas yang dia hadapi ketika dia melampaui bencana meninggalkan kesan yang mendalam padanya, jika itu lebih kuat dari itu, betapa menakutkannya itu. Aku akan sangat berhati-hati untukmu. Ngomong-ngomong, persiapkan dirimu dan jelaskan kepada sang putri. Setelah tes lingkaran teleportasi di pihakku berhasil, aku akan membawamu ke istana leluhur. Beberapa hal-hal yang harus dipersiapkan sebelumnya. Bab 656, Pergi ke Istana Leluhur. Pergi ke Istana Leluhur, Tuan Muda Mei berkata, apa yang akan kamu lakukan? Tang San berkata, buat persiapan terlebih dahulu untuk pembekalan Anda. Jika Anda ingin berhasil dalam pembekalan Anda harus mendapatkan persetujuan dari setengah dari Kaisar Iblis Besar. Ada 9 Kaisar Iblis Besar di Istana Leluhur. Kecuali bagi mereka yang tidak stabil, kita setidaknya perlu mendapatkan persetujuan dari setengah dari Kaisar Iblis Besar. Hanya dengan dukungan kuat dari 3 Kaisar Iblis Besar, kesuksesan dapat dicapai. Ini tidak ada hubungannya dengan kemampuanmu. Tuan Muda Mei dengan serius berkata, Kaisar Iblis Agung mana yang ingin Anda menangkan? Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Kaisar Iblis Agung Macan Putih. Tang San mengangguk dan berkata, keduanya harus dimintai dukungannya. Kita harus pergi ke pertemuan dulu. Aku masih mempertimbangkan sisanya. Tang San meliriknya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, sebenarnya, dari sudut pandang batin saya tidak benar-benar ingin Anda bersentuhan dengan terlalu banyak sisi gelap dunia ini, tetapi Anda sekarang kepala klan, dan terlebih lagi. Tuan Kota, beberapa hal hanya dapat dipelajari sedikit lagi. Apakah Anda berpikir bahwa ketika kami meninggalkan istana leluhur kami, Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan mengejar dan membunuh kami hanya karena kami melumpuhkan Meng Te? Mata Tuan Muda Mei menyipit, benarkah? Mungkinkah? Tang San sedikit mengangguk, jika bukan karena saran Kaisar Iblis Rubah Surgawi, sebagai Kaisar Iblis teratas, kita akan menang dalam permainan yang adil, dan Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan tidak akan datang untuk Monterte, bunuh kami. Bagaimanapun, ini berbeda dari Kaisar Iblis Jing Feng. Tuan Muda Mei berkata, apakah ada harapan bagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi? Bagaimanapun juga, klan Rubah Surgawi dan klan Merak kita mengendalikan nasib dan masa depan mereka. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak bisa melakukannya. Tuan Muda Mei tercengang sejenak, hubungan antara klan Rubah Surgawi dan klan Monster Merak baik-baik saja, dan sepertinya telah menjaga kita sebelumnya. Tuan Muda Mei merenung, itu seharusnya karena rahasianya penting. Keberuntungan adalah trennya, dan rahasianya adalah masa depan. Tang San mengangguk dan berkata, itu benar, meskipun saya tidak akan membiarkan Anda mengintip rahasia dengan mudah, tetapi Anda memiliki kemampuan untuk memata-matai rahasia ketika Anda bertanggung jawab atas rahasia, dan Anda telah mendapatkan persetujuan dari rahasia. Semuanya adalah klan Tianhu. Jika Anda menjadi lebih kuat dan dapat menjaga masa depan iblis dan klan peri, apakah Anda akan lebih penting daripada Kaisar Iblis Tianhu, dan siapa yang akan bertanggung jawab atas leluhur? Pengadilan pada waktu itu, meskipun tidak mungkin Anda akan bertanggung jawab atas istana leluhur karena darah manusia Anda, tetapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi, sebagai pengontrol keberuntungan, tidak bisakah dia takut pada Anda ketika dia merasakan asura? Pedang di tubuhmu, takutlah padamu. Cara termudah bagi seseorang adalah dengan mencekiknya di buayan. Oleh karena itu, cara termudah bagi Kaisar Iblis Tianhu adalah meninggalkan kita semua. Ayahmu harus benar-benar mengerti, meskipun telah tidak pernah benar-benar bertanggung jawab atas rahasia surgawi, tetapi sebagai patriark dari klan Iblis Merak,
dia sudah memahami sesuatu ketika dia melarikan diri dari halaman leluhur bersama kami. Yang benar-benar tidak memungkinkan kami untuk tumbuh dewasa adalah Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang tampaknya mendukung kita. Jadi, tidak akan pernah mungkin untuk memenangkan seseorang yang mendukung kita. Tuan Muda Mei sedikit mengerucutkan bibir merahnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Saya mengerti." Tuan Muda Mei berkata dengan heran, "Mengapa Kaisar Iblis Rubah Surgawi melakukan ini?" Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena itu mengendalikan nasib, itu seharusnya merasakan ancaman kita terhadap iblis dan elf. Ketika dia memberikan penghargaan kepada kita, dia benar-benar membuatnya sangat jelas, jika saya bisa melarikan diri dia mungkin tidak bisa mengendalikan malapetaka ini. Dia seharusnya merasakan nasib khusus saya. Bagaimanapun, saya dilahirkan kembali. Jadi, dia sudah memutuskan untuk membunuh saya pada waktu itu. Dia bahkan tidak perlu memesan seseorang dengan sengaja, Anda hanya perlu untuk mengisyaratkan sikap istana leluhur dari Raja Iblis Kegelapan, ditambah lagi kita telah memukul Meng Te sebelumnya, dan itu sudah cukup bagi Raja Iblis Kegelapan untuk datang dan membunuh kita. Selanjutnya, Heavenly Fox Palms Kiluk dan Peacock Peak at Heaven's Secret, saya bertanya, apakah Kiluk lebih penting, atau Heaven's Secret? Lanjut Tang San. Tang San memegang tangannya, Tuan Muda Mei langsung tersipu, "Apa yang kamu lakukan?" Tang San berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, selama periode waktu ini, selain mempelajari formasi teleportasi, saya juga telah menyimpulkan berbagai situasi yang akan mengikuti, dan sekarang pada dasarnya telah diselesaikan. Meskipun masih ada ketidakpastian, tetapi secara umum, Anda harus yakin. Bagaimanapun, saya akan melindungi Anda dan tidak membiarkan Anda mengambil risiko apapun." Petik 2. Keyakinan datang dari kekuatan. Saat pertama kali datang ke pesawat ini, sebenarnya adalah saat paling gelisah bagi Tang San. Saat itu, dia masih bayi dan tubuhnya rapuh, bahkan monster babi yang mengurungnya dapat dengan mudah mencekiknya. Pada saat itu, dia juga khawatir apakah dia dapat menemukan istri yang bereinkarnasi ketika dia datang ke dunia ini, dan apakah istrinya dapat tumbuh dengan sehat. "Bu kamu," Tang San berkata, "kali ini kita akan pergi ke pengadilan leluhur untuk bertemu dengan dua kaisar iblis besar, kakekmu, dan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci yang membantu kita terakhir kali." "Ya," Tuan Muda Mei sedikit mengangguk, "semua terserah padamu. Suksesi Tuan Muda Mei sebagai penguasa kota-kota Keri hanyalah permulaan, dan fondasinya tidak stabil. Selanjutnya, dia ingin membantunya bersama, menstabilkan fondasi, dan memberi mereka cukup waktu dan ruang untuk tumbuh." Mendengarkan kata-katanya yang lembut, rona merah di wajah cantik Tuan Muda Mei sedikit menghilang. Dia sedikit menundukkan kepalanya, meletakkan kepalanya di dadanya, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, dengan kamu di sisiku, aku akan melakukan segalanya." "Jangan takut." Tang San membawanya ke dalam pelukannya, membelai rambutnya yang panjang, "Aku harus mengatakan ini, selama kamu berada di sisiku, tidak akan ada masalah. Kita pasti akan bisa mengatasi semua rintangan." Kemudian, ketika dia melihat Tuan Muda Mei, separuh hatinya lega, selama dia menemukannya, maka sisanya adalah kerja keras. Dengan peningkatan kekuatan, perasaan kontrol secara bertahap pulih. Dalam kehidupan terakhir, dia adalah master jiwa pertempuran tipe kontrol, tidak hanya mengendalikan medan perang, tetapi juga segalanya. Kembali dari istana leluhur, bahkan menghadapi pengejaran seorang kaisar seperti Dark Demon Great Demon Emperor, mereka semua berada di bawah kendali Tang San. Dia sepenuhnya siap, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada risiko sama sekali, risikonya masih ada kemungkinannya tidak tinggi. Ini juga terjadi ketika Tuan Muda Mei mengatasi bencana. Dan selanjutnya, untuk Tang San, hal yang paling sulit adalah transendensinya sendiri. Selama dia bisa berhasil mengatasi bencana, maka dia akan benar-benar memiliki pijakan yang kuat di dunia ini, dan para monster dan roh. Pembangkit tenaga listrik teratas memenuhi syarat untuk mematahkan pergelangan tangan mereka. Bukan tugas yang mudah untuk sepenuhnya mengubah pola dunia ini. Lagi pula, pesawat ini terlalu kuat. Bahkan jika dia mengembalikan ranah Raja para Dewa di masa depan, dia tidak dapat mengubah pesawat sesuka hati, pesawat itu akan menghancurkan. Namun, selama ia tumbuh ke tingkat tertentu, tidak ada apapun di alam ini yang dapat mengancam keberadaannya. Pada saat itu akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menunjukkan kekuatannya dan mencoba mengendalikan semua pihak pada saat yang bersamaan.
Gadis-gadis bernama Merah akan dibawa ke klan monster Merak secara bergantian oleh Tuan Muda Mei. Sebagai pengawal wanita, mereka mengalami kehidupan di luar sana. Setelah mencoba beberapa saat, mereka muncul lebih ceria satu persatu, dan mereka tidak memiliki rasa dunia luar sangat takut, dan bahkan dengan kemajuan kultivasi memiliki pertumbuhan yang baik. Dengan kamar dagang Linky sebagai dukungan, membeli beberapa bahan tidak bisa lebih mudah. Segera, Tuan Muda Mei mengirim apa yang dibutuhkan Tang San untuk membangun susunan teleportasi ke Lembah Emas, dan Tang San juga secara resmi mulai membangun tempat ini. Yang sangat penting bagi seluruh benua peri ini adalah susunan teleportasi super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lokasi konstruksi yang dipilih oleh susunan teleportasi tidak berada di sebelah pohon emas, meskipun pohon emas telah memancarkan aura kehidupan yang kuat, fluktuasi aura yang dipancarkannya akan berubah dan tidak konstan, yang dapat mempengaruhi susunan teleportasi. Oleh karena itu, tempat yang dipilih Tang San untuk membangun formasi teleportasi adalah di dalam gua. Bab 657, Teleportasi selesai. Penyelesaian array teleportasi. Ketika Tang San sedang membangun array teleportasi, gadis-gadis bernama Merah yang tinggal di Lembah Emas menjaganya. Setelah sebulan mengandung, mengkonfirmasi, dan bereksperimen, Tang San sudah memiliki pemahaman yang baik tentang konstruksi formasi teleportasi yang berjalan dengan sangat lancar. Hanya dalam 10 hari, dia telah menyelesaikan konstruksi awal dari susunan teleportasi super ini. Segala sesuatu di kota Keri normal, dan pemukiman manusia di sisi timur kota Keri telah terbentuk setelah konstruksi intensif selama periode waktu ini. Tuan Muda Mei, identitas penguasa kota baru dengan darah manusia adalah daya tarik besar bagi manusia. Dalam sejarah seluruh benua peri, ini juga pertama kalinya ada garis keturunan manusia sebagai penguasa kota dari kota utama. Dalam waktu singkat, itu mulai terbentuk. Organisasi penebusan telah menyediakan sejumlah dana, dan ada juga beberapa dukungan rahasia dari kamar dagang Linky di kota Keri atas perintah Tuan Muda Mei. Saat ini, pemukiman mulai terbentuk dan telah mulai merebut kembali gurun dan mendirikan bengkel, berusaha untuk mandiri sesegera mungkin, dan memulai perdagangan dengan kota Keri. Bagi manusia, kesempatan seperti itu terlalu langka, dan juga merupakan kemungkinan dasar bagi semua manusia untuk melepaskan diri dari lautan penderitaan. Namun agar tidak terlalu menarik perhatian, Redemption Organization juga sangat berhati-hati, dan hanya melakukan publisitas dan drainase di daerah dekat kota Keri. Tapi meski begitu, dalam waktu singkat, ratusan ribu budak manusia dan bawahan berkumpul. Para bangsawan utama di kota Keri masih sangat berpengetahuan, dan kebanyakan dari mereka berinisiatif untuk mengirim budak dan bawahan dengan nama mereka sendiri ke pemukiman di luar kota. Akademi Keselamatan memainkan peran penting dalam pendidikan, sedangkan organisasi keselamatan bertanggung jawab untuk memimpin orang untuk membangun. Membangun rumah mereka sendiri, tentu saja, tidak perlu melakukan apapun dengan monster. Semua manusia sangat aktif. Di sini, tidak ada lagi penindasan dan perbudakan, dan ini adalah dunia mereka sendiri. Lembah emas di malam hari sangat indah, sentuhan cahaya keemasan bergoyang dari pohon-pohon emas, membawa cahaya ke lembah yang penuh kehidupan. Dengan pertumbuhan terus-menerus, pohon emas tidak hanya bertambah besar, tetapi juga nafas kehidupan yang dikeluarkannya juga menjadi semakin kuat, dan juga dipengaruhi oleh lingkaran sihir. Hanya berkumpul di lembah ini, biarkan kehidupan di sini nafas lebih kuat dari dunia luar, saya tidak tahu berapa kali. Tinggal di tempat ini dan diberi makan setiap hari, bahkan kepala tetua suku Liger menjadi jauh lebih muda dan penuh ki dan darah. Tuan Muda Mei juga mencurahkan banyak energi untuk aspek ini. Zhang Haoxuan telah mengambil tugas manajemen yang penting. Dia sibuk setiap hari untuk membangun rumah milik manusia. Bekerja dalam suasana yang sibuk tapi bahagia. Malam tiba, ranah kultivasinya saat ini sulit diukur dengan sistem aslinya, dan sama sekali tidak sebanding dengan puncak Orde ke-9. Di antara banyak tanda garis keturunannya sendiri, kecuali Kaisar Perak Biru dan Linky Tianyan, hampir semuanya telah mencapai puncak urutan ke-9, terutama merek perubahan Jinmeng. Roh jahat, kekuatannya yang perkasa, bahkan Tang San tidak bisa tidak membantu tetapi tertegun setelah ujian. Dia melepas topengnya, dan rambutnya berubah warna, beberapa perubahan temperamen. Bahkan jika dia kembali ke istana leluhur, tidak ada yang akan mengenalinya sebagai mantan Shuro. Tang San sedang duduk di bawah pohon emas bermeditasi. Hari ini, dia berubah menjadi gaun Qian, dikelilingi oleh cahaya keemasan, seolah-olah seluruh tubuhnya bertatakan lingkaran cahaya keemasan.
Setelah beberapa bulan tumbuh, rambutnya sudah pulih, tetapi dia masih memiliki rambut sedang dan tidak membiarkannya tumbuh lagi. Rambut biru sedikit berfluktuasi dalam napas kehidupan, dan seiring dengan pernapasan, ritme berirama ki dan darah yang tak tertandingi mengikuti. Dia mengambil napas ringan, merasakan nutrisi energi kehidupan di tubuhnya, dan senyum muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak mengganggu Tang San yang sedang bermeditasi, hanya berdiri dan menatapnya diam-diam. Napas Tang San stabil, wajahnya tampan, bulu matanya yang panjang dengan lembut menutupi kelopak matanya karena matanya tertutup. Sekarang, dia tidak terlihat sekuat saat dia berjalan sebagai asura, dengan tubuh ramping dan pinggang bungkuk. Dan penampilannya jelas lebih dewasa dari usia sebenarnya. Pada saat ini, cahaya dan bayangan perak berkedip, dan ada orang lain tidak jauh darinya, itu adalah Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei berubah menjadi gaun panjang putih polos, tidak ada hiasan di tubuhnya, apalagi perhiasan, tapi dia sangat cantik dan halus. Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sejak dia bertemu dengannya, dia benar-benar berubah dengan tenang. Jelas, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan bakatnya juga sangat berbeda. Dan statusnya bahkan lebih tinggi, saya tidak tahu berapa kali. Namun, sekarang saya sepertinya tidak mandiri seperti dulu. Ketika saya tidak memikirkan masalah apapun, hal pertama yang muncul di benak saya adalah bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Saya menjadi malas, saya terlalu malas untuk berpikir mandiri, dan saya tidak ingin menghadapinya sendirian. Semua karena dia. Tetap saja, rasanya menyenangkan memiliki seseorang untuk diandalkan. Selama dia ada, hatiku sangat damai. Saya merasa tidak sulit untuk menghadapi kesulitan apapun. Karena penampilannya, Tuan Muda Mei harus melupakan berapa usianya dalam kehidupan ini, 16 atau 17 tahun. Lagi pula ini jauh lebih muda dariku. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali melihatnya, dia masih terlihat seperti anak kecil. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah tumbuh sedemikian rupa sehingga dia terlihat seperti seorang pemuda. Tidak ada perbedaan usia antara keduanya. Selain itu, kehendaknya adalah dua generasi, yang membuatnya mengembangkan rasa ketergantungan yang kuat padanya secara tidak sadar. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu merindukanku? Pada saat ini, suara yang agak lucu terdengar, dan Tuan Muda Mei memperhatikan bahwa Tang San telah membuka matanya di beberapa titik, menatapnya dengan mata terbakar. Segera, dia tersipu, siapa yang merindukanmu? Kapan kamu pergi? Dia berkata, apa nama kehidupan masa lalunya? Apakah itu Xiao Wu? Xiao Wu di kehidupan sebelumnya telah menjadi Xiao Mei di kehidupan ini. Seperti apa kehidupan masa lalu Anda ketika Anda bersamanya? Memikirkan hal ini, Tuan Muda Mei mau tidak mau menunjukkan senyum kecil di sudut mulutnya. Terakhir kali mereka berada di istana leluhur, mereka bisa dikatakan telah berkembang dan bahkan mencapai puncaknya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelum pergi ke sana. Hanya karena ini, mereka bahkan menarik perhatian Kaisar. Tapi kali ini, itu benar-benar berbeda. Tang San berkata, ayo pergi segera. Dia bangkit dari tanah, datang ke Tuan Muda Mei, secara alami meraih tangan kecilnya, dan membawanya ke danau. Tang San memanggilnya ke sini hari ini karena mereka akan pergi ke pengadilan leluhur lagi. Bahkan Tuan Muda Mei tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan istana leluhur dalam situasi seperti itu, dia akan kembali ke istana leluhur dalam waktu sesingkat itu. Sementara dia gugup, dia juga sedikit bersemangat. Pertama kali saya mendengar mereka memanggil Nyonya, Tuan Muda Mei buru-buru mengoreksinya, dia terlalu malu. Tetapi gadis-gadis bernama merah tidak mengubah nama mereka, dan mereka terbiasa memanggilnya setiap kali ini. Mulut Tang San akan naik, tampak sedikit sombong, tuan muda yang cantik tidak bisa tidak menggertakkan giginya secara diam-diam. Ada kilatan cahaya perak, dan saat berikutnya, sosok keduanya sudah muncul di depan gua di sisi lain danau. Gadis-gadis bernama merah di gua telah menunggu. Ketika mereka melihat mereka berkumpul, mereka semua membungkuk dan berkata, Tuan, Nyonya. Bab 658, Teleportasi. Namun, fokusnya tidak pada aspek ini hari ini, dia benar-benar ingin tahu seperti apa formasi teleportasi jarak jauh Tang San. Sebagai penguasa ruang, tidak ada yang menarik baginya lebih dari itu. Tang San menginstruksikannya tentang makna mendalam dari ruang, yang benar-benar berbeda dari apa yang diajarkan Raja Iblis Merak Besar padanya saat itu. Itu adalah tingkat yang lebih tinggi,
dan bahkan perubahan ruang yang terkait dengan alam semesta. Keduanya datang ke kedalaman gua, karena cahaya redup, Tuan Muda Mei hanya bisa samar-samar melihat garis emas gelap di tanah. Tang San membawanya ke dalam. Tunggu, lakukan seperti yang saya katakan, saya akan membawa Anda untuk mengontrol formasi. Selama seluruh proses, pikiran Anda harus stabil, dan tidak boleh ada fluktuasi mental yang kuat, agar tidak untuk mempengaruhi kita efek teleportasi. Tang San berkata, apakah kamu siap? Saya akan mulai. Sudah siap. Tuan Muda Mei mengangguk, indera spiritualnya tertahan, aura darahnya tertahan, dan dia bisa sepenuhnya merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya. Tang San mengangkat tangan kanannya, seberkas cahaya melintas di telapak tangannya, dan sekelompok api berwarna-warni tiba-tiba naik. Api seperti cairan ini disajikan dalam bentuk pusaran, berputar-putar. Tiba-tiba, udara langsung menjadi panas. Tetapi di bawah kendali Tang San, panas hanya dipertahankan di dalam. Tuan Muda Mei bertanya dengan suara rendah, di mana kita berteleportasi kali ini? Tang San berkata, ini adalah teleportasi pertama kami, itu di daerah dekat kota Naga Hitam. Kami hanya dapat menemukannya secara samar-samar, dan tidak bisa terlalu tepat. Setelah kami sampai di sana, kami akan menemukan tempat untuk didirikan, stasiun pangkalan teleportasi, sehingga kita bisa akurat di masa depan. Teleportasi dilakukan, kemudian diteleportasi ke pengadilan leluhur. Petik 2. Oke, Tuan Muda Mei tidak bertanya terlalu banyak. Pengalaman sebenarnya pasti lebih baik daripada efek bertanya. Karena cahaya di sekitarnya benar-benar terdistorsi, bahkan sekarang, Tuan Muda Mei tidak dapat sepenuhnya melihat penampilan mereka. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya benar-benar dalam perasaan yang sangat aneh. Perasaan ini sangat istimewa, semua ruang di sekitarnya tampak kental dan terkonsentrasi. Elemen ruang yang tak terhitung jumlahnya terintegrasi di sini, dan lapisan ruang terus-menerus ditumpangkan bersama, dan beberapa fusi khusus dilakukan, menghasilkan variasi spasial. Getaran khusus muncul saat lingkaran itu sendiri menjadi semakin terang. Gu Jing, cairan api langit 7 warna memiliki kemampuan untuk membakar segalanya, dan memiliki daya panas yang sangat kuat untuk benda apapun. Dalam cairan api langit berwarna-warni yang berputar-putar, cahaya keemasan pucat mulai muncul. Saat cahaya itu muncul, Tuan Muda Mei hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak menjadi ilusi, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai terdistorsi. Dan di tanah, garis emas gelap yang sebelumnya menjadi cerah tiba-tiba. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar melihat dengan jelas bahwa pola emas gelap itu sangat rumit, dan di tanah, sebuah lingkaran besar dengan diameter lebih dari 30 meter menunjukkan bentuk lengkapnya. Setelah 2 bulan stabilisasi, ranah kultivasi Tuan Muda Mei saat ini terus meningkat, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Dia sekarang semakin menyadari pentingnya kesengsaraan guntur untuk melampaui kesengsaraan yang dikatakan Tang San. Pembaptisan kesengsaraan guntur tidak hanya memungkinkannya untuk berevolusi, tetapi juga mencuci tubuh dan pikirannya dari dalam keluar, dan bakatnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di atas level itu, menjadi salah satu pengontrol nyata dunia ini. Sekarang, dia adalah utusan luar angkasa sejati dan disukai oleh luar angkasa. Oleh karena itu, ketika Tuan Muda Mei menyuntikkan kekuatan garis keturunannya, kecepatan aktivasi seluruh lingkaran sihir sangat meningkat dalam sekejap. Tang San tidak lagi perlu menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam dirinya, tetapi dengan hati-hati mengendalikan suar ruang waktu sudah cukup. Ini disebut getaran luar angkasa. Prinsip dasar teleportasi jarak jauh kita sebenarnya adalah melompat dari luar angkasa. Ini mirip dengan teleportasi. Namun, teleportasi umumnya berada dalam jangkauan penglihatan, atau dalam jangkauan yang dicakup oleh kekuatan mental, dan persepsinya tetap. Posisinya di teleportasi, tetapi prinsip yang digunakan oleh lingkaran sihir saya adalah resonansi isotop. Melalui getaran ruang, ruang itu sendiri rusak, menghasilkan efek lompatan dan teleportasi ke tempat yang lebih jauh. Karena tidak ada titik dasar yang sesuai untuk teleportasi pertama kami, saya hanya dapat memperkirakan lokasi umum. Kemudian, ketika teleportasi dimulai, Anda melindungi kami dengan indera ilahi Anda dan berasimilasi dengan ruang sekitarnya sebanyak mungkin. Selama proses melompat, Anda penjaga indera ilahi di dalam, Anda hanya perlu melindungi kami tentu saja. Sebelum itu, ikuti saya untuk menyuntikkan kekuatan ruang bersama-sama. Suntikkan kekuatan garis keturunan atribut ruang Anda ke dalam suar ruang waktu di tangan saya, dan saya akan mengendalikannya.
Tuan Muda Mei mendengarkan dengan cermat setiap kata yang dia katakan. Sebagai tingkat dewa dari Departemen Luar Angkasa, dia selalu merasa bahwa pemahamannya tentang ruang, atau pemahaman tentang ruang oleh monster merak, sudah menjadi level tertinggi dari pesawat ini, tetapi sejak menerima bimbingan Tang San tentang kemampuan luar angkasa, dia menyadari bahwa arti sebenarnya dari ruang masih jauh. Kekuatan darah berputar, cahaya perak samar mengalir, mahkota emas putih merak muncul kembali di dahi Tuan Muda Mei, dan kekuatan ruang mengalir ke arahnya secara alami. Menteleportasikan lingkaran sihir adalah hal termudah bagi Tang San, tetapi dia tidak hanya ingin sekadar berteleportasi, tetapi juga memastikan bahwa lingkaran sihir itu cocok untuk digunakan dalam jangka panjang dan stabil, jadi penyembunyian menjadi sangat penting. Terutama di istana leluhur, seperti terakhir kali, ada fluktuasi spasial yang begitu keras secara langsung, dan semua kaisar dapat melihatnya, jadi privasi apa yang ada di sana. Lokasi susunan teleportasi akan segera ditemukan, dan itu tidak akan digunakan lain kali. Oleh karena itu, salah satu kesulitan dalam pengembangan Tang San adalah bagaimana menyembunyikan lingkaran sihir. Dengan penguatan terus-menerus dari cairan api langit berwarna-warni, penyempurnaan suar ruang waktu juga telah sangat meningkat. Tentu saja, dengan pemurnian semacam ini, hasil akhirnya tidak mungkin untuk memperbaiki simbol daur ruang waktu ke tingkat artefak super. Perlu menunggu sampai kekuatan mental Tang San benar-benar berubah menjadi kesadaran ilahi, dan perlahan-lahan di masa depan hanya mungkin menggunakan kesadaran spiritual untuk menghangatkan dan memelihara. Meskipun demikian, suar ruang waktu saat ini pasti memiliki ranah tingkat dewa pesawat ini. Cahaya perak berubah menjadi penutup cahaya setengah lingkaran, sepenuhnya menutupi seluruh lingkaran sihir, dan menerangi segala sesuatu di sekitarnya, dan fluktuasi elemen spasial yang sangat kaya meledak di dalam penutup cahaya. Sekarang, dia telah melakukannya, mengandalkan pengaruh suar ruang waktu pada ruang dan waktu, mendistorsi segala sesuatu di sekitarnya, membentuk lapisan perisai ruang waktu yang terdistorsi, mengisolasi fluktuasi ruang besar di dalam, dan ketika berteleportasi, bagian ini energi bengkok juga dapat digunakan sebagai komponen resonansi ruang, mengirimkannya dalam sekejap. Perubahan waktu akan menutupi fluktuasi ruang, sehingga dunia luar tidak memiliki persepsi yang kuat. Kecuali jika hanya di dekatnya, sulit bagi kaisar untuk memahami di mana mereka diteleportasi. Hati-hati, Tang San mengingatkan lagi. Detik berikutnya, lingkaran halo emas pucat mengalir dari suar ruang waktu di tangannya. Ketika lingkaran halo emas ini muncul, Tang San jelas menjadi sedikit lelah, dan udara di sekitarnya menjadi lengket. Bahkan jika sudah dekat, Tuan Muda Mei tidak bisa melihat wajah Tang San dengan jelas. Bab 659, Jin Meng Changes. Sinar cahaya meledak dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, semua sinar cahaya masuk ke dalam, Tuan Muda Mei tampaknya melihat kekosongan muncul ke segala arah, dan dia segera membungkus dirinya dan Tang San dengan divine miliknya, nalar. Segera setelah itu, lingkungan benar-benar ingin bergetar hebat. Pada saat kejutan, Tuan Muda Mei hanya merasa bahwa semuanya menjadi lambat, dan suara kejutan itu jauh dan lambat. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak hancur, dan mereka tampaknya ditelan oleh pasukan khusus dalam sekejap. Rasanya seperti melangkah melalui pintu. Pada saat ini, semua kekuatan ruang runtuh di sekitar tubuh mereka, dan ruang yang runtuh memiliki resonansi yang kuat. Dalam resonansi ini, segala sesuatu di sekitar mereka mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Ruang bergetar, dan dunia di sekitarnya tampaknya benar-benar menghilang pada saat ini, dan suaranya juga menghilang. Kemudian, pada saat berikutnya, suara itu muncul lagi, dan dengungan yang kuat membuat Tuan Muda Mei mengerutkan kening tanpa sadar. Dikelilingi oleh cahaya keemasan yang naik dari kaki di sekelilingnya, itu berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang besar. Di bawah bayangan lingkaran cahaya ini, semuanya menjadi jelas kembali. Masih gelap gulita, tapi langit sudah penuh bintang. Seluruh proses teleportasi benar-benar berbeda dari pengalamannya sebelumnya. Bahkan ketika Raja Iblis Merak Besar membawanya untuk teleportasi jarak jauh, itu dengan membuka saluran ruang angkasa. Semakin jauh saluran ruang angkasa dibuka, semakin lama jarak teleportasi secara alami. Tapi kali ini, itu benar-benar berbeda. Tuan Muda Mei jelas merasa bahwa tidak ada saluran luar angkasa yang muncul sama sekali, tetapi ruang itu runtuh dan bergetar hebat. Detik berikutnya, mereka sudah tiba di sini. Kesadaran melindungi mereka dari penyimpangan dari keterkejutan itu, dan kemudian semuanya selesai. Transisi,
Transisi resonansi isotop. Inilah yang dipahami Tuan Muda Mei, makna mendalam yang dikatakan Tang San sebelumnya. Dia benar-benar terkejut. Dia mengerti bahwa ini jelas merupakan penggunaan atribut ruang tingkat tinggi, yang melampaui pemahaman aslinya tentang kekuatan ruang. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Tang San, bocah harta macam apa ini. Itu benar-benar layak menjadi ensiklopedianya, bahkan jika dia sudah setingkat dewa, tetapi dia telah menggunakan pengetahuannya untuk memberi pelajaran pada dirinya sendiri, yang masih dalam bidang yang dia kuasai. Tang San menatapnya dan menyeringai, sukses. Lihat ke sana. Saat dia berbicara, Tang San mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Tuan Muda Mei menoleh untuk melihat, dan apa yang dia lihat adalah area besar dari cahaya terang di tempat yang lebih rendah di kejauhan. Tang San menilai sedikit, dan berkata, lokasi kita sekarang seharusnya berada di timur laut kota Naga Hitam, sekitar 50 km dari sini ke kota Naga Hitam, dipesan. Dalam diameter sekitar 5 km, ini membuktikan bahwa pemosisian jarak jauh masih sangat berhasil. Namun, lain kali itu tidak mungkin. Kami akan membuat susunan pemosisian isoresonansi di sini, dan lain kali kita akan dapat langsung berteleportasi untuk datang ke sini. Tuan Muda Mei bertanya, apakah itu lingkaran sihir yang sama dengan yang ada di Lembah Mas? Tang San berkata, tidak perlu terlalu rumit, itu adalah posisi akhir dan titik akhir dari seluruh sistem teleportasi, memberikan koordinat terpenting dan tempat di mana osilasi spasial frekuensi tetap. Di sini sebagai relay, Anda hanya perlu membuat array teleportasi sesuai dengan frekuensi tetap, titik teleportasi besar lainnya akan berada di titik akhir lain, yang juga dapat dikatakan sebagai titik awal, dan akan diatur di dekat halaman leluhur. Bolehkah aku melihatmu membuat lingkaran sihir ini? Mata Tuan Muda Mei sudah penuh dengan harapan. Jika Anda mau, saya akan menjelaskan prinsipnya kepada Anda saat melakukannya. Tang San secara alami tidak akan keberatan tentang dia. Bagus sekali. Tuan Muda Mei sangat gembira. Tang San sudah berselingkuh di hatinya. Dia memilih tempat untuk membuat lingkaran sihir. Dia mencari tempat yang lebih rahasia di perbukitan terdekat, dan pertama-tama membuat lingkaran sihir di sekitarnya, sehingga sisi ini bisa ditutupi, naik, bahkan jika seseorang terbang melewati sini, juga akan diam-diam ditarik dan diabaikan. Membaca bola nasi, tata letak susunan ilusi bahkan lebih sederhana baginya sekarang, terutama dengan bantuan Tuan Muda Mei, hanya butuh setengah jam untuk menyelesaikan susunan 9 formasi ilusi, yang juga termasuk lingkaran sihir yang memiliki fungsi menahan napas, memblokir, del. Setelah semuanya diatur, dari luar, tidak ada perubahan di area ini sama sekali, tetapi jika Anda ingin memasukinya, hanya ada dua kemungkinan. Serangan skala besar akan menghancurkan tempat ini dan menghancurkannya ke segala arah, tapi kemungkinannya sangat kecil. Baru saja mengatur relay teleportasi di ruang terbuka di sini. Tuan Muda Mei bertanya kepada Tang San, merasakan keajaiban susunan hantu. Pada saat ini, hatinya sudah penuh dengan kekaguman, dan dia mengikuti Tang San untuk mengatur ilusi, dan membiarkannya mengalami misteri ilusi untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar yakin bahwa meskipun dia adalah tingkat dewa, jika dia tidak menggunakan cara kekerasan untuk menghancurkan area, dia pasti tidak akan bisa keluar atau memasuki ilusi ini. Tang San berkata, jelas tidak dapat diatur di udara terbuka. Pertama-tama kita harus membiarkan susunan teleportasi memiliki isolasi alami, jadi saya akan membuka lubang di gunung, dan kemudian mengatur susunan transfer di gua sehingga akan lebih rahasia. Membuka lubang, apakah saya menggunakan ruang untuk memotong? Tuan Muda Mei bertanya. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan melakukannya. Bagaimana aku bisa membiarkan peri kecilku melakukan pekerjaan kotor seperti itu? Kamu hanya bisa menonton di samping. Saat dia berbicara, Tang San datang ke gunung yang telah dia pilih, menoleh dan tersenyum pada Tuan Muda Mei, jangan takut ketika kamu melihat perubahanku nanti. Apa yang kamu takutkan? Tuan Muda Mei tercengang, tetapi saat berikutnya, dia melihat perubahan Tang San. Sebuah kecemerlangan emas langsung menyala dari dada Tang San, dan ketika kecemerlangan emas ini muncul, ki berapi-api yang tak tertandingi dan lonjakan darah tiba-tiba meledak. Mata Tang San juga berubah menjadi perhitungan, sinar keemasan cahaya mengalir keluar dari dadanya seperti cairan, mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya tampak seperti emas. Bentuk tubuhnya juga mulai membesar, tidak menjadi terlalu besar, tetapi tingginya mencapai 3 meter,
dan cairan emas telah berubah menjadi lapisan baju besi emas di permukaan tubuhnya, dan bahkan wajahnya ditutupi dengan emas, baju besi ditutupi oleh topeng. Apa yang paling berubah adalah sepasang lengannya, yang sangat kuat. Ujung depan lengan ditutupi dengan baju besi emas. Di telapak tangan, masing-masing dari 10 jari muncul 1 meter panjangnya, benar-benar disajikan sebagai transparan emas cakar seperti kristal emas. Bab 660, Baju Besi Emas Tang San. Melihat perubahan Tang San, Tuan Muda Mei sangat terkejut saat ini. Armor emas yang menutupi tubuh Tang San menjadi semakin cantik, setiap pola di atasnya tampaknya mengandung prinsip surga dan bumi. Armor bahu 3 lapis memanjang ke kedua sisi, armor ramping begitu mempesona, tangannya keluar. Bilah cahaya seperti kristal emas bahkan lebih mempesona. Tuan Muda Mei benar-benar yakin bahwa ini adalah jenis transformasi iblis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi itu lebih kuat dari segala jenis transformasi dewa iblis yang pernah dia lihat. Jika orang lain melihat adegan ini di sini, orang mungkin menebak bahwa Tang San menggunakan artefak, dan seluruh tubuh yang ditutupi oleh baju besi artefak ilahi membawa perubahan seperti itu. Tapi seberapa baik Tuan Muda Mei mengenalnya, tentu saja dia tahu bahwa Tang San tidak memiliki baju besi senjata ilahi. Semua perubahan di depannya sepenuhnya disebabkan oleh transformasi dari dalam keluar. Yang lebih menakutkan adalah aura yang melekat pada transformasi dewa iblis semacam ini. Auranya begitu kuat sehingga fluktuasi ki dan darah seperti tungku bahkan tampak melelehkan udara di sekitarnya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, Tuan Muda Mei bisa merasakan penindasan yang besar di sekelilingnya saat ini. Dan inilah saat Tang San tidak menargetkannya. Aura menakutkan itu terlalu menindas, dan bahkan merasa tidak selaras dengan dunia ini. Apa ini? Transformasi monster macam apa ini? Jin Meng berubah. Pada saat ini, apa yang ditampilkan Tang San adalah perubahan emas. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kemampuan ini di depan Tuan Muda Mei, yang juga merupakan eksistensi pertama di dunia ini yang melihat perubahan Jin Meng. Monster super yang menggabungkan behemoth dan mammoth emas. Garis keturunan super. Armor emas tidak dibentuk oleh transformasi kekuatan emas itu sendiri. Keadaan transformasi kekuatan emas asli adalah bahwa ketika Tang San melemparkannya, seluruh tubuhnya akan diselimuti oleh cairan emas. Itu adalah kekuatan garis keturunan murni dan kuat untuk melindungi tubuh. Armor saat ini dibuat oleh cetakannya sendiri. Penampilan tertutup sepenuhnya dengan cairan emas benar-benar jelek. Apalagi di depan kekasihmu, malah lebih jelek. Di kehidupan sebelumnya, Tang San memiliki baju besi emasnya sendiri ketika dia menjadi Raja Dewa. Saat itulah dia menjadi Dewa Laut. Dengan Trisula Dewa Laut, dia memiliki rambut biru yang berkibar. Tampan dan tampan. Oleh karena itu, saat ini, armor emas yang dipadatkan oleh transformasi Dewa Iblis dibentuk sesuai dengan armor Dewa Laut asli. Setidaknya dari luar, itu persis sama. Hanya bilah tajam yang keluar dari ujung jari yang seperti itu. Dibandingkan dengan cakar tajam dari binatang behemoth, sepasang cakar tajam Tang San juga berisi pertahanan yang solid dari mammoth emas, dan kekuatannya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Kekuatan penghancurnya sendiri sebanding dengan artefak. Penampilan Tang San saat ini sedikit mirip dengan kehidupan sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah ketika dia melemparkan transformasi pembunuhan emas, rambutnya juga akan berubah menjadi emas. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh berwarna emas. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi terkuat apakah dia menyerang atau bertahan. Melambaikan tangannya dengan santai, dinding gunung di depannya langsung hancur seperti tahu, dan bebatuan yang hancur bahkan akan langsung berubah menjadi debu, dan kemudian menghilang menjadi abu di bawah fluktuasi ki dan darah Tang San, tanpa meninggalkan jejak. Tuan Muda Mei berdiri di belakang Tang San, dan apa yang dia lihat adalah dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan ke depan, gunung di depannya secara alami larut menjadi sebuah gua, memanjang ke dalam. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia selamat dari bencana yang begitu kuat, kekuatannya harus di atas Tang San, bagaimanapun juga, dia belum menjadi dewa. Tapi sekarang melihat transformasinya, dia harus menaruh tanda tanya besar di hatinya. Ini adalah kemampuan yang tidak dia miliki sebelumnya, yang berarti bahwa ini adalah jenis khusus dari transformasi iblis yang baru saja dia peroleh. Ini jelas merupakan transformasi iblis yang bermutasi, karena dia pasti tidak memilikinya dalam kesannya, dan itu tampaknya melebihi semua jenis transformasi yang dia tahu. Kekuatan transformasi Dewa Iblis garis keturunan.
Sebuah gua yang cocok untuk membangun susunan teleportasi segera dibuka. Tang San melihat cahaya kemasan tajam yang berdetak di bagian depan bilah cakar, dan tidak bisa tidak mengagumi diam-diam di dalam hatinya. Jinsa dan transformasi Jin Meng-nya benar-benar pas. Setelah infiltrasi Jinsa, secara keseluruhan kekuatan transformasi Jin Meng jelas diperbarui. Hal yang paling menakutkan tentang garis keturunan super ini adalah bahwa ia tampaknya memiliki kemampuan untuk berevolusi, dan itu masih meningkat. Tidak heran dia sangat mendapat serangan balik ketika dia bergabung sampai akhir. Jika bukan karena perlindungan Trisula Emas, dan kesadaran ilahi Raja Dewa yang melampaui pesawat ini terkejut, itu benar-benar tidak mungkin baginya untuk berhasil. Setelah gua dibuka, Tang San berkata kepada Tuan Muda Mei, transformasi Dewa Iblis yang saya gunakan sekarang disebut transformasi Jin Meng. Ingat mamut emas dan pemain bimen yang kami temui selama kompetisi. Saya akan menerobos di masa depan. Sebagai dewa, malapetaka yang saya alami pasti sangat kuat, jadi pada saat itu saya berpikir, saya harus memiliki fisik yang lebih kuat untuk menahan malapetaka. Jadi, saya diam-diam menelan dua pertahanan terkuat ini dalam permainan. Pertama garis keturunan tingkat, kemudian, dalam proses kultivasi, saya mencoba menggabungkan kekuatan kedua garis keturunan ini, dan itu menjadi transformasi Jin Meng saat ini. Ini dapat dianggap sebagai garis keturunan super yang berada di atas garis keturunan tingkat pertama. Namun, dengan merek garis keturunan ini, saya khawatir akan lebih sulit bagi saya untuk melewati kesengsaraan. Karena tingkat garis keturunan super telah melampaui jangkauan angkut pesawat, itu pasti akan menjadi serangan balik yang lebih kuat. Petik 2. Setelah mendengarkan penjelasannya, Tuan Muda Mei tiba-tiba menyadari, tidak heran saya hanya berpikir bahwa Anda tampaknya sedikit tidak selaras dengan seluruh dunia. Tang San menghela nafas, dan berkata, ini juga tidak mungkin, jika Anda tidak menggunakan metode ini untuk berkultivasi, Anda tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat seorang kaisar, bagaimana melindungi Anda. Tuan Muda Mei berkata, kamu tidak perlu terburu-buru, apalagi mengambil risiko. Aku bisa menunggu. Tang San menyeringai dan berkata, tapi aku tidak sabar. Aku ingin memiliki kemampuan untuk benar-benar melindungimu sesegera mungkin. Hanya dengan begitu aku bisa berada di sisimu dengan nyaman. Jangan khawatir, saya memiliki spektrum, meskipun masih ada beberapa ini berbahaya, tetapi sekarang saya memiliki tingkat kepastian tertentu bahwa saya dapat berhasil mengatasi bencana. Selama saya bisa menjadi dewa, bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan kaisar itu, seharusnya tidak ada masalah dengan membawamu untuk melindungi dirimu sendiri. Tuan Muda Mei berkata, bagaimanapun, keselamatan adalah hal yang paling penting, Anda harus berhati-hati. Jika dia tidak mengalami kesengsaraan setan emas 6 harmoni dan 8 gurun yang menakutkan, dia tidak akan tahu bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi bisa begitu menakutkan. Secara alami, dia akan sangat khawatir tentang bencana Tang San. Tang San berkata, saya akan berhati-hati demi Anda. Saya akan mulai menggambarkan lingkaran sihir. Mari kita datang dalam keadaan transformasi Jin Meng, itu akan lebih cepat. Pertama-tama kita harus membangun dasar lingkaran sihir untuk memastikan bahwa kekuatan penarik spiritual. Segera, Tang San mulai menggambar lingkaran sihir dengan cakar tajam Jin Meng Bian, dan saat dia menggambar, dia memberitahu Tuan Muda Mei tentang jarak dan urutan serta alasan pembentukan lingkaran sihir. Tuan Muda Mei mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagai pengontrol atribut luar angkasa, bakatnya jauh di atas Zhang Haoxuan dalam aspek lingkaran sihir luar angkasa. Narasi Tang San sangat tajam. Lambat laun, dia merasa terpesona, Tang San seperti dia guru kelas luar angkasa. Setelah kelas, dia langsung merasa telah mendapat banyak manfaat. Oke, itu saja. Mari kita tambahkan beberapa permata lagi untuk mengisi mata formasi. Lingkaran transfer ini secara resmi selesai. Lain kali kita berteleportasi dari lembah emas, itu akan muncul langsung di dalam lingkaran, bukannya berada di luar secara acak, itu juga lebih aman. Tang San sangat puas dengan menyelesaikan pekerjaan akhir lingkaran sihir, dan butuh waktu lebih sedikit dari yang dia bayangkan.